Selamat sore teman-teman remaja dan pemuda yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar saudara-saudara, baik itu remaja, pemuda, baik yang ada di dalam kota Banyuwangi maupun juga yang ada di luar kota, saudara. Saya yakin bahwa kita semua tetap berada di dalam pergumulan. Kalau dikatakan baik, oh baik 100%, belum tentu juga. Pasti kita ada pergumulan, pasti kita ada persoalan, tetapi loh berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita hikmat sehingga di dalam persoalan dan permasalahan itu kita tetap berjalan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan suara Tuhan terlebih dahulu kita masuk dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan pada saat sore hari ini, baik itu di tengah-tengah komisi remaja maupun pemuda. Tolonglah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam segala keterbatasan dan kekurangan. Kiranya wibawa yang dari sorga yang menyertainya, sehingga setiap perkataannya adalah perkataan Tuhan yang menguatkan. Kami yang akan mendengar Tuhan, di dalam situasi yang berbeda, di dalam kondisi yang berbeda, kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami tetap dapat memperhatikan, dapat mengerti, dan dapat melakukan apa yang Tuhan katakan di dalam hidup kami. Berbicaralah ya Bapa, sebab kami siap untuk mendengar. Kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan, hati Tuhan yang disenangkan, dan firman Tuhan yang diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, firman yang menjadi manusia, yang tinggal di tengah-tengah kami, kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman remaja dan pemuda, tema kita pada saat sore hari ini adalah bertahan atau berkawan. Apa sih maksudnya, saudara? Saya akan mendasari dengan membaca satu bagian firman Tuhan dari Wahyu pasalnya yang kedua, ayat yang ke-12 sampai dengan 17, tetapi Losa akan membaca ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13 saja. Demikianlah bunyi firman Tuhan bagi kita. Kepada jemaat di Pergamus, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tata iblis, dan engkau berpegang pada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Teman-teman yang dikasih di dalam nama Tuhan, apa sih yang teman-teman lakuin ketika teman-teman berada di dalam satu komunitas, berada dalam satu kelompok, dan ternyata bahwa didapati teman-teman ini adalah satu-satunya orang Kristen, satu-satunya orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Bahkan saudara, kalaupun di situ ada orang Kristen, ternyata orang Kristen yang lain itu beda di dalam pemahaman. Tidak memiliki pemahaman yang sama dengan kita. Kira-kira kalau teman-teman berada di satu komunitas, kelompok, lingkungan, sekolah, pekerjaan, yang kondisinya teman-teman adalah seorang diri menjadi orang Kristen. Kira-kira apa yang teman-teman lakukan? Nah, kalau kita diterima dalam komunitas itu sih nggak masalah teman-teman ya. Kita bisa membaur, kita diterima, kita bisa berada bersama-sama di situ. Loh, saya yakin sih itu bukan satu persoalan. Tapi bagaimana jika oleh karena keberbedaan itu, teman-teman satu-satunya orang Kristen di situ, sehingga pada akhirnya karena identitas yang berbeda ini, maka teman-teman dikucilkan. Maka teman-teman dibully. Maka teman-teman disisihkan. Maka teman-teman tidak dimasukkan dalam kelompok itu. Bahkan teman-teman mungkin dicari-cari kesalahannya. Oleh karena teman-teman ini berbeda sendiri di dalam iman dan dalam kepercayaan. Dan itu terjadi setiap hari loh teman-teman. Tiap hari teman-teman dibully, diejek, diolok, disisihkan, tidak dikoncoi. Kalau dalam dunia pekerjaan juga dicari-cari salahnya. Padahal sudah melakukan yang benar tapi tetap dimarahin. Nggak ada yang benar sama sekali walaupun tidak punya salah. Kira-kira apa sih yang teman-teman lakukan kira-kira? Nah teman-teman yang dikasih Tuhan berdasarkan satu survei, di sana dikatakan bahwa yang dilakukan itu macam-macam. Yang pertama teman-teman ada yang memilih untuk melawan. Ya enggak bisa. Kita kan sama-sama manusia. Kita orang Indonesia yang punya hak. Hak dalam banyak hal. Dan tidak boleh karena perbedaan itu kemudian dijadikan alasan untuk membuli, untuk
untuk mensisihkan, untuk membuat kesalahan. Sehingga kita memilih untuk melawan, teman-teman. Melawan dengan berbagai cara dan membuktikan bahwa kita ini nggak salah. Dan pada akhirnya yang terjadi justru malah tambah bentrok. Tambah bentrok, tambah malah semakin hubungannya nggak baik. Atau yang kedua, teman-teman, ada yang memilih diam. Ya sudahlah, dia mau gimana lagi? Mau dihina, mau diolok, mau dikucilkan, mau disisihkan, mau dibully. Karena kita jadi seorang Kristen, saya memilih diam. Dan saya memilih pasrah. Ya sudahlah, mau buat apa? Ya sudah, saya diam aja. Enggak didengar aja, anggap aja seperti angin lalu. Atau sesuatu yang enggak penting, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah ini teman-teman. Jadi ada sikap-sikap yang modelnya kayak gini. Tapi termasuk juga teman-teman, ada sikap-sikap yang selanjutnya adalah memilih kompromi. Memilih berkawan. Berkawan di sini bukan berkawan dengan orangnya loh teman-teman, tapi berkawan dengan perilakunya. Oleh karena kita punya iman yang berbeda, oleh karena kita punya sikap hidup yang berbeda, cara yang berbeda, kemudian karena itu kita dikucilkan, kita disisihkan, pada akhirnya kita memilih untuk kompromi. Kita memilih untuk mengikuti cara mereka, sikap mereka, pola mereka, tingkah laku mereka. Walaupun itu berbeda dengan iman kita. Nah ini yang dimaksudkan dengan berkawan. Karena kalau berkawan dengan orangnya harus teman-teman. Sekali lagi yang salah itu bukan orangnya, tapi kan pemahamannya. Orangnya tetap kita harus berkawan, pemahamannya yang tidak boleh. Tapi kelompok ini teman-teman, ini mereka memilih untuk lebih berkawan, untuk kompromi, daripada pada akhirnya dikucilkan, disisihkan, tidak dikoncoi, bahkan termasuk juga dicari-cari kesalahan. Nah ini tipikal orang yang ketiga. Lalu ada tipikal orang yang keempat, teman-teman. Orang yang keempat itu berkata begini, daripada di sini sulit-sulit, toh di luar juga masih banyak tuh, masih banyak tempat kerja, masih banyak tempat sekolah, masih banyak lingkungan yang lebih menerima saya. Karena itu lebih baik saya pindah daripada di sini saya menjadi seorang Kristen seorang diri. Dan karena saya seorang Kristen, saya menemui banyak kesulitan, banyak tantangan, banyak persoalan, ya saya lebih baik pindah aja. Gampang kan? Tidak susah kan daripada bentrok. Nah ini ada orang yang keempat modelnya. Lalu juga ada orang model yang kelima teman-teman. Tipikalnya apa? Dia memilih untuk bertahan. Dia memilih untuk bertahan, dia berkata bahwa Tuhan tempatkan di sini tentunya punya maksud dan tujuan. Karena itu saya mau bertahan dan saya mau tetap menjadi saksi. Saya mau tetap mengabarkan Kristus di tempat ini. Sampai memang oleh karena kehendak Tuhan atau oleh karena daripada manusianya sendiri pada akhirnya mungkin saya dipindah, tapi saya akan tetap bertahan. Nah, ini model-model yang kelima. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan ketika kita dalam kondisi yang begini? Hal yang sama ternyata teman-teman pernah diceritain dalam Alkitab, yaitu dialami oleh satu jemaat atau satu gereja yang diberi nama Gereja Pergamus pada waktu itu. Di mana firman Tuhan katakan dari Wahyu 2 ayat 13, aku tahu tempat di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat iblis bertahta, atau di tempat tahta iblis. Bayangin loh teman-teman, tempat di mana jemaat Pergamus ini tinggal, tempat di mana jemaat Pergamus ini hidup, tempat di mana jemaat Pergamus ini bekerja, tempat di mana jemaat Pergamus ini memperoleh pendidikan, itu adalah tempat di mana tahta iblis berada. Ngeri teman-teman ya. Bayangin, mereka umat Tuhan, mereka percaya Kristen, mereka orang Kristen, tapi Tuhan tempatin di satu tempat yang disebut sebagai tahta iblis. Kira-kira apa sih artinya teman-teman? Kalau dikatakan bahwa tempat di mana mereka tinggal itu tempatnya tahta iblis, saya yakin teman-teman, di dalam pergumulan kita, baik yang sekolah, baik yang kuliah, baik yang bekerja, ketika kita ditempatkan di satu keadaan di mana kita adalah satu-satunya orang Kristen di situ. Kalaupun ada orang Kristen yang lain tetapi beda iman, beda pemahaman, saya yakin tidak seperti yang dialami dengan jemaat Pergamus. Tidak sampai tempat itu dikatakan sebagai tahta iblis. Tetapi ini Tuhan sendiri yang ngomong loh teman-teman. Dikatakan apa? Tempat di mana mereka diam, mereka tinggal, mereka bekerja, mereka hidup, mereka melakukan aktivitas, mereka bermasyarakat adalah tempat di mana tahta iblis. Apa kira-kira artinya teman-teman? Dalam terjemahan yang lain teman-teman ini menolong kita. Di mana di sana dikatakan bahwa aku tahu benar. Ini kata Tuhan. Bahwa kalian tinggal di kota tempat iblis bertahta. Di mana itu? Di pusat penyembahan iblis.
Bayangin, mereka tinggal di pusatnya penyembahan iblis. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kota Pergamus ini memang tidak sebesar kota Filipi dan juga tidak sebesar kota Smyrna. Tidak sekaya kedua kota ini, teman-teman. Tapi kota Pergamus ini menjadi kota yang penting pada masa itu karena apa? Karena kota Pergamus menjadi ibu kota provinsi Romawi. Bayangin jadi ibu kota provinsi loh. Jadi kota ini menjadi pusat daripada kebudayaan, pusat daripada seni, termasuk juga pusat dari penyembahan berhala zaman itu. Ada 4 dewa yang disembah di sana, teman-teman. Yang pertama adalah dewa Zeus, yang dianggap sebagai dewa yang memberikan keselamatan. Kemudian dewa Athena, dewa Dionysius, dan dewa Asklepius. Loh ini, ada 4 dewa yang disembah di sana. Sehingga teman-teman memang kota ini menjadi pusat daripada penyembahan berhala. Dan yang ingin beliau soroti adalah dewa Asklepius. Pernah enggak teman-teman bertanya, kenapa lambang dari kedokteran itu adalah ular yang melilit pada tungkat? Kenapa lambangnya itu adalah ular? Nah, mengapa simbol kedokterannya itu ular yang melilit pada tongkat? Kenapa kok enggak yang lain? Misalkan contoh, lambangnya itu misalkan merpati gitu kan. Merpati kan katanya, merpati kan burung yang tulus, atau lovebird. Lovebird itu kan burung yang setia. Atau mungkin cacing teman-teman. Karena cacing itu kan katanya bisa nyembuhin tipes gitu kan. Walaupun itu belum berdasarkan dunia medis begitu kan. Tapi kenapa yang diambil justru ular? Bukankah ular ini kan beracun dan racunnya itu juga berbahaya. Nah ternyata teman-teman, simbol ini berasal dari kota Pergamus ini teman-teman. Menarik teman-teman ya. Kenapa kok bisa berasal dari kota Pergamus? Karena dewa Asklepius itu dianggap sebagai dewa yang memberikan kesehatan. Dewa yang memberikan kesembuhan. Dan dewa Asklepius ini itu dilambangkan dengan ular, teman-teman. Ini pandangan yang pertama. Jadi digambarkan dewa Asklepius itu sebagai ular yang disembah oleh karena dapat memberikan kesehatan dan kesembuhan. Bahkan ini ada orang yang berpandangan bahwa di kuil-kuil pada masa itu, di Pergamus ini, ketika orang-orang mau memperoleh kesembuhan dan kesehatan, maka di situ mereka akan dikelilingi oleh banyak ular-ular. Ini pemahaman yang kedua. Dan pemahaman yang ketiga, teman-teman, kenapa itu kok lambangnya ini adalah ular? Oleh karena mereka percaya pada masa itu bahwa bisa atau racun ular itu adalah lambang kehidupan dan kematian. Racun itu memang bila memasuki pembuluh darah itu akan mematikan. Tetapi apabila racun itu diminum, maka dapat menjadi obat yang menyembuhkan sejumlah penyakit. Ini pemahaman zaman itu, teman-teman. Oleh karena itu, karena memang ya ini tadi ular ini dianggap sebagai dewa Asklepius yang memberikan kesembuhan dan kesehatan. Oleh karena itu maka oleh Badan Kesehatan Dunia WHO pada waktu itu di dalam sidang yang pertama pada tahun 1948 menetapkan lambang tongkat yang dililiti oleh seekor ular dan dipatenkan sebagai lambang kesehatan melalui Badan Perdamaian Dunia. Untuk apa, saudara? Untuk mengenang Asklepius ini tadi. Yang dianggap sebagai dewa yang menyembuhkan dan memberikan kesehatan yang disimbolkan dengan ular. Loh, saudara, ternyata memang asalnya dari kota Pergamus. Sehingga teman-teman, orang itu kan paling banyak cari sembuh dan sehat. Karena dewa Asklepius ini berada di tengah-tengah kota Pergamus, maka tidak mengherankan kalau kota Pergamus ini disebut sebagai apa? Pusat penyembahan berhala. Karena banyak orang dari berbagai penjuru dunia pada masa itu, mereka datang ke Pergamus untuk apa? Untuk memperoleh kesembuhan, untuk memperoleh kesehatan. Semua kumpul di situ, teman-teman. Dan orang-orang Kristen, orang-orang percaya jemaat Pergamus yang jumlahnya pada waktu itu tidak banyak, berada di tengah-tengah kota yang kayak gini. Tentunya kan menjadi tekanan. Kan enggak mungkin yang lain nyembah berhala terus kita enggak, terus kemudian mereka pada masa itu punya toleransi yang tinggi. Oh tidak, teman-teman.
Tentunya mereka punya persoalan yang berat. Mereka punya tekanan yang berat karena boleh dikatakan satu-satunya jemaat Kristen, tetapi tinggal di tengah-tengah orang-orang yang melakukan penyembahan berhala, praktek-praktek penyembahan berhala. Kira-kira apa yang dilakukan mereka, teman-teman ya? Dan ternyata teman-teman, kota Pergamus ini bukan hanya sebagai kota tempat penyembahan berhala. Namun juga dikatakan teman-teman, dalam terjemahan FAYH, aku tahu bahwa kota kalian adalah pusat kejahatan. Loh teman-teman, bukan hanya penyembahan berhalanya aja yang besar dan gede, tapi juga kejahatannya pun juga gede. Nah, kejahatan apa ini teman-teman? Teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, pada masa itu penyembahan berhala itu adalah hal yang diharuskan oleh pemerintahan Romawi, teman-teman. Dan salah satunya adalah bahwa mereka diminta untuk menyembah kaisar. Karena kaisar itu dianggap sebagai dewa, dianggap sebagai Tuhan, dianggap sebagai wakilnya Allah. Dan ketika seseorang mau menyembah kaisar, menyebut kaisar itu sebagai Tuhan, maka itu menjadi tolak ukur bahwa orang tersebut taat kepada negara. Tapi saudara, kalau orang itu tidak mau menyembah kaisar, maka dianggap orang itu memberontak. Dan orang Kristen pada masa itu memilih setia. Mereka tidak mau mentuhankan selain daripada Yesus Kristus, teman-teman. Oleh karena mereka belajar untuk taat kepada Alkitab, tidak mau kompromi, pada akhirnya mereka pun mengalami berbagai kejahatan yang dialami. Baik itu diblokir perusahaannya, baik itu diblokir usahanya, baik itu dikucilkan, baik itu disisihkan, bahkan juga mengalami penganiayaan. Tuh, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, kejahatan yang mereka alami itu luar biasa. Jadi selain mereka secara batin menderita karena tinggal di satu tempat yang penuh dengan penyembahan berhala, mereka pun juga mengalami penderitaan secara fisik. Dan kalau kita baca dalam ayat 13, teman-teman, di sana dikatakan bahwa pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu. Bukan hanya mengalami penganiayaan secara fisik, bukan hanya dikucilkan, bukan hanya disisihkan, tapi juga sampai mengalami pembunuhan. Mereka yang tidak mau menyembah kaisar, teman-teman, pada zaman itu, mereka akan dibawa ke tengah-tengah kota. Mereka disuruh untuk menyangkal Kristus dengan membakar dupa dan menyembah patung serta mengutuk Tuhan Yesus. Dan jika tidak mau teman-teman, maka seperti Antipas ini, mereka dibawa ke tengah kota, lalu kemudian dimasukkan ke dalam air mendidih. Nah, ke dalam air mendidih, ke dalam wajan yang gede, bukan wajan kecil ini ya, ini hanya gambaran aja teman-teman. Tapi wajannya gede lalu digoreng di situ. Dan itu disaksikan oleh seluruh masyarakat. Dengan panas yang sangat luar biasa. Untuk apa? Supaya orang menjadi takut. Supaya orang menjadi ngeri, supaya orang pada akhirnya kompromi dengan menyembah kaisar. Perhatikan teman-teman, mereka sudah tinggal di lingkungan yang bukan Kristen, kemudian mereka juga mengalami pergumulan batin karena hidup di tengah-tengah orang yang menyembah berhala, cara hidupnya berbeda, lalu kemudian mereka pun juga mengalami kejahatan, dianiaya bahkan sampai dibunuh. Kalau yang digoreng tahu sama tempe mah enak teman-teman. Tapi yang digoreng kan tubuh kita. Dengan panas yang tinggi. Kalau adem kan sekalian itu berendam. Kalau anget pun juga bisa berendam. Tapi masalahnya ini panas yang sangat tinggi teman-teman. Teman-teman kalau kita dalam kondisi seperti jemaat di Pergamus ini. Kira-kira apa yang kita lakukan? Benar-benar situasi itu bukan hanya sekedar dibully, diejek, disisihkan, dikucilkan. Tidak. Kalaupun hari ini kita mengalami persoalan karena tinggal di satu komunitas di mana kita hanya satu-satunya orang Kristen, kita tidak sampai mengalami yang namanya dibunuh. Kita nggak sampai yang mengalami digoreng. Seperti itu, kalau diberikan gorengan barangkali malah masih mungkin, teman-teman. Teman-teman yang dikasih di dalam nama Tuhan, yang pertama yang harus kita tahu adalah bahwa firman Tuhan katakan,
Yesus sendiri berkata, aku tahu. Nah, teman-teman, ini yang penting. Teman-teman, Yesus tahu. Aku tahu pergumulan. Aku tahu kesulitan saudara. Aku tahu ketika saudara berada di satu tempat di mana saudara karena menjadi orang Kristen, karena mempertahankan iman, saudara dikucilkan, saudara disisihkan, saudara tidak dianggap, saudara dicari-cari kesalahannya. Ingat saudara, Yesus tahu. Yesus tidak membiarkannya, teman-teman. Yesus mengetahui apa yang menjadi pergumulan kita. Namun pertanyaannya, kita percaya nggak nih sama firman Tuhan ini? Kita percaya nggak nih sama kata Tuhan? Kalau memang Tuhan itu tahu. Bisa jadi kita berkata, loh kalau tahu kok dibiarin. Kalau tahu kok nggak segera ditolong. Nah teman-teman, karena kita ngukur caranya Tuhan nolong seperti caranya kita. Dan kalau kita perhatikan jemaat Pergamus teman-teman, mereka tidak dipindahkan begitu saja loh. Tidak. Mereka tetap Tuhan tempatkan di situ mereka. Bahkan bertumbuh menjadi gereja. Jadi seringkali kan kita mau caranya Tuhan nolong itu kan seperti cara kita. Padahal Tuhan itu punya caranya sendiri dan tentunya itu paling sempurna daripada cara kita. Karena itu teman-teman firman Tuhan hari ini ngingetin. Kalau engkau sekarang sedang bergumul karena keadaanmu berada di satu komunitas di mana engkau hanya orang Kristen sendiri. Dan engkau mengalami di situ banyak kesusahan, engkau dibully, engkau disisihkan, engkau tidak dianggap, engkau dicari-cari kesalahan. Maka yang pertama teman-teman, Allah itu tahu kok. Tuhan itu tahu apa yang menjadi pergumulan. Karena itu bawa dalam doa. Begitu, Tuhan itu tahu karena kita mempertahankan iman. Beda kalau kita jahat loh teman-teman ya. Karena kita ini salah, karena kita ini mungkin melakukan kejahatan, lalu kemudian kita disisihkan, ya itu karena dosa dan kesalahan kita. Tapi kalau karena mempertahankan iman, Yesus, Tuhan itu tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Teman-teman yang dikasih di dalam nama Tuhan, Lose pernah cerita bahwa Lose pernah berada di satu komunitas moge pada waktu itu sebelum menikah. Setelah menikah sudah tidak teman-teman ya, karena komunitasnya adalah komunitas bapak-bapak dan ibu-ibu, komunitas keluarga yang sudah punya anak, gitu kan, komunitas pasutri, komunitas GKT Banyuwangi. Tapi dulu teman-teman sebelum nikah, Lose pernah ada di dalam komunitas moge dan ketika dalam komunitas itu ternyata hanya Lose sendiri seorang Kristen loh, yang lain itu nggak ada. Dan tentunya teman-teman harus disadari bahwa punya cara hidup yang sangat berbeda sekali. Gitu kan, ada banyak, tapi loh baik itu cara ngomong, cara guyon, ataupun yang lain ada banyak, Saudara. Tapi loh saya mengambil contoh aja, Saudara, soal kebiasaan mereka. Ketika ngumpul-ngumpul, teman Saudara, maka mereka itu terbiasa untuk minum minuman keras. Nah, itu di satu tempat, teman-teman tidak harus sebutkan tempatnya. Tapi tempatnya ini memang sebenarnya tempat terbuka, bukan tempat tertutup. Dan memang di situ artinya memang ya mereka pun melakukan aktivitas itu. Dan lo tidak pernah ikut. Lo diajak loh teman-teman. Ayo ikut minum, ayo ikut nyoba, ayo ikut, nggak apa-apa lah. Masa dosa sih kalau cuman sedikit aja, begitu kan. Lalu lo ingat, kan Alkitab juga ngomong tuh, kalau kita minum hanya 1 sloki kecil aja kan nggak berdosa. Kecuali 1 sloki kali 100 gitu kan, jadi 100 sloki. Lah itu kan baru jadi mabuk. Kalau dikit aja kan nggak masalah. Itu pada waktu itu yang lo ingat teman-teman. Dan mereka pun maksa, contoh cuma sedikit aja, nyoba aja. Tapi lo tetap belajar untuk apa? Teguh, apa? Nggak mau sama sekali. Karena sekali Lose mengiyakan, pada akhirnya nanti setiap kali mereka minum-minum, Lose pasti akan ikut walaupun hanya 1 sloki kecil aja. Lose tetap tegur, nggak mau. Dan ketika nggak mau itu teman-teman, dibully loh. Dibully, diejek, diolok-olok. Apalagi ketika Lose pesen es teh, yang lain minum minuman keras, Lose es teh. Kalau enggak air putih. Itu selalu diolok-olok itu. Ini cemen ini, dewa air putih ini. Kalau yang lain dewa mabuk kan, kalau Lose dewa air putih, karena apa? Minum air putih. Tiap saat itu teman-teman. Ketika Lose ikut itu ngumpul, itu mesti selalu dibully. Kadang rasanya di hati itu, gak tahan wis, males wis, kayak begitu kan. Males kalau seperti ini, mending gak ngumpul atau bagaimana. Nah itu seperti itu. Tapi pada waktu itu Lose berkomitmen apa? Lose mau bertahan di situ. Tapi dengan tetap memegang iman. Karena apa? Lose yakin Tuhan itu tahu. Nah teman-teman yang dikasih di dalam nama Tuhan, Lose yakin bahwa setiap kita pun bisa jadi punya pergumulan itu. Ketika engkau berada dalam satu komunitas dan engkau berbeda, engkau bisa jadi dibully, disisihkan, tidak dianggap. Tapi ingat teman-teman, loh Tuhan itu tahu kok. Allah itu tahu kok teman-teman. Dan Allah tidak akan membiarkan kita menghadapinya seorang diri. Demikian juga teman-teman, dengan jemaat Pergamus pada masa itu. Allah itu tahu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua teman-teman, apa yang dilakukan oleh jemaat Pergamus?
pada akhirnya ketika mereka menyadari bahwa Allah itu tahu apa yang menjadi pergumulan dan kesusahan mereka karena tinggal di kota di mana pusat penyembahan berhala dan kejahatan. Dalam Wahyu 2 ayat 13 dikatakan apa? Mereka tetap setia dan tidak mau menyangkal iman. Loh teman-teman, mereka nggak pindah loh. Mereka tidak pindah tempat. Tuhan pun tidak memindahkan mereka. Mereka tetap berada di tempat itu teman-teman. Tapi mereka tetap setia dan mereka tidak mau menyangkal iman. Dan ini yang pada akhirnya menjadi kesaksian bagi orang-orang yang pada masa itu membenci kekristenan dan menolak kekristenan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, sekalipun mereka disisihkan, sekalipun mereka dikucilkan, bahkan sekalipun mereka mengalami aniaya karena menjadi seorang Kristen dan tinggal di satu tempat yang mereka pusat penyembahan berhala, teman-teman, tapi mereka tetap setia dan tidak mau menyangkal iman, tidak mau kompromi, teman-teman. Ini ternyata yang mereka lakukan. Mereka memilih bertahan, tapi dengan tidak setia, tetap setia dan tidak mau menyangkal imannya. Bukan bertahan terus kompromi, bertahan terus diam, enggak. Tapi mereka enggak mau nyangkal. Teman-teman yang dikasih di dalam nama Tuhan, seperti yang Lose ceritakan tadi, bahwa ketika Lose ada di tengah-tengah komunitas itu, Lose pun kadang pengen juga untuk, aduh nggak bisa ikut ngumpul gituan teman-teman. Tapi Lose berpikir bahwa Lose harus bisa jadi saksi buat mereka. Dan bersyukur teman-teman, sampai pada akhirnya Lose itu kenal dengan orang istilahnya di situ itu kayak ketuanya itu ya, maksudnya di tempat makan itu kayak master chef-nya gitu kan, sampai kenal dengan itu. Dan ternyata suatu kali teman-teman ada dari jemaat kita waktu itu anggota pemuda begitu kan, ulang tahun di tempat itu dan orang tuanya itu waktu itu belum percaya kepada Tuhan. Ulang tahun di tempat itu dan ternyata orang tuanya ini kenal sama master chef-nya ini. Kenal ternyata. Dan kemudian ketika kenal ketemu dengan Lose, master chef-nya ini bilang, "Oh, ini Pak Yafet ini sering ke sini nih." Ya gitu kan. Ini Mas Yafet ini sering ikut di sini ngobrol ngumpul-ngumpul sama kelompok motornya. Seperti itu. Dan ternyata teman-teman, ketika di belakang, ketika pada waktu itu Lose tidak di situ, ternyata orang tuanya jemaat ini bertanya kepada master chef-nya ini, kalau di sini Lose Yafet itu ikut mabuk-mabukan enggak? Ikut minum-minuman keras enggak? Nah teman-teman, dan karena memang faktanya Lose tidak pernah ikut satu tetes pun, master chef-nya ini berkata apa? Oh kalau dia enggak pernah. Saya tahu, dia hanya minum air putih dan es teh. Dan semenjak itu teman-teman, ternyata orang tuanya jemaat ini makin dia melihat bahwa oh betul-betul menjadi kesaksian. Dan pada waktu itu teman-teman yang Lose syukuri apa Lose menjadi kesaksian baik bagi master chef-nya ataupun juga baik bagi ini tadi orang tua jemaat yang pada akhirnya memutuskan menjadi Kristen. Bayangin teman-teman, kalau misalkan pada waktu itu Lose tetap ikut-ikutan minum minuman keras, kira-kira bisa jadi kesaksian yang baik? Enggak mungkin. Pasti dia akan berkata, apalah ternyata sama, hamba Tuhan, penginjil sama aja, minum minuman keras, cara hidupnya sama. Tetapi ternyata ketika Lose belajar untuk setia dan tidak mau menyangkal iman dengan keputusan pada waktu itu, ternyata menjadi kesaksian yang baik. Lose berharap juga begini demikian teman-teman ya. Ketika Tuhan tempatkan teman-teman di satu lingkungan yang mungkin segala sesuatunya tidak sama, ayo kita tetap setia dan tidak mau menyangkal iman. Justru itulah kesempatan kita untuk memberi kesaksian, teman-teman. Ini aja Luse ceritakan, teman-teman. Hari ini kan Luse sudah pindah nih di perumahan yang baru. Dan ketika pindah di sini, teman-teman, ternyata kondisi perumahannya sangat beda loh kondisi masyarakatnya dengan di Mendut. Kalau di Mendut itu macam-macam di sana. Ada yang Kristen, ada yang Muslim, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Konghucu, ada yang Katolik. Itu banyak sekali. Tapi ternyata ketika di perumahan yang baru ini dapat dikatakan loh satu-satunya Kristen loh di sini itu, bahkan hamba Tuhan. Gampang enggak teman-teman? Lo enggak gampang tinggal di tempat seperti ini. Pasti banyak orang yang ada ketakutan-ketakutan dalam hatinya, apalagi mereka tahu bahwa Lose ini adalah seorang hamba Tuhan. Ada ketakutan nanti kristenisasi, nanti pada akhirnya akan ngumpulin, itu pasti ada. Termasuk juga ketakutan soal makanan, bisa jadi makan makanan yang istilahnya makanan yang memang menurut mereka itu makanan yang haram begitu kan. Ada banyak ketakutan. Tapi teman-teman, Lose justru
Ini kesempatan bagi Lose untuk menyatakan, bukan berarti gini ya, karena mereka takut dengan makanan yang kita makan itu makanan yang haram, terus malah kita masak, malah kita, itu malah tidak berhikmat teman-teman. Justru Lose memang mengambil komitmen, selama di sini jangan sampai masak masakan-masakan yang istilahnya bagi mereka ini, lingkungan mereka itu haram. Walaupun bagi Lose pun makan tidak apa-apa, tapi kan Lose untuk menjadi kesaksian, begitu kan. Ini yang namanya hikmat teman-teman. Bukan berarti kita melawan dengan frontal, tidak. Justru Lose belajar untuk terlibat. Satu, pada saat perayaan hari Lebaran kemarin, Lose pun ikut keliling untuk mengucapkan. Nah, mengucapkan selamat hari raya. Bahkan Lose pun juga memberikan uang saku kepada anak-anak kecil di situ, memberikan angpau walaupun jumlahnya tidak besar, Lose bagi-bagikan kepada mereka. Termasuk juga pada akhirnya Lose ikut jaga pos kampling, ikut jaga juga, ikut ngobrol juga. Termasuk juga di sini ada yang namanya kotak jimpitan. Kotak jimpitan ini untuk apa? Untuk pembangunan musola. Nah, teman-teman, Lose pun belajar untuk ikut terlibat di sana. Dan karena itu teman-teman, justru mereka menghargai. Mereka menghargai, mereka salut, dan mereka begitu hormat sekali. Teman-teman yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Ketika engkau ditempatkan di satu lingkungan di mana engkau adalah seorang Kristen, seorang diri, bertahanlah di situ dan terus jadilah saksi yang benar. Minta hikmat kepada Tuhan supaya kita mampu untuk menjadi saksi dan kita tidak kompromi. Nah, ini yang penting. Kita tidak kompromi, kita tidak berkawan dengan cara hidup yang salah, tapi kita bertahan dengan iman kita. Tapi teman-teman, kalau teman-teman bekerja mungkin dan ternyata sudah mentok, tidak bisa bertahan di situ, ya selesaikanlah sesuai dengan kontrak kerjanya. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan, kalau teman-teman masih bisa bertahan dan Tuhan percayakan untuk menjadi saksi di situ, teruslah bertahan. Mari, justru ayo kita menjadi kesaksian yang baik orang-orang muda ini. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah sekolah, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah tempat kuliah, di tengah-tengah pekerjaan kita. Bawalah nama Kristus. Nyatakanlah Kristus itu melalui kehidupan kita. Dan Allah itu tahu apa yang menjadi kesulitan kita. Tetaplah setia dan jangan pernah menyangkal iman, apalagi mengkompromikan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan pada saat sore hari ini. Mengingatkan kami Bapa, bahwa tempat di mana Tuhan tempatkan kami justru dipanggil untuk menjadi saksi. Kami justru dipanggil untuk mewartakan kebenaran Tuhan melalui pikiran kami, perkataan kami, sikap kami, hidup kami. Karena itu tolonglah kami Bapa, jika pada saat ini kami sedang bergumul oleh karena kami berada di satu tempat di mana kami seorang Kristen sendiri. Bahkan kalaupun ada orang Kristen yang lain tetapi ternyata beda pemahaman dan karena itu kami dikucilkan, kami disisihkan, kami tidak dianggap, bahkan kami dicari-cari kesalahan Tuhan. Tolonglah supaya kami tahu bahwa Engkau peduli dengan kami, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami, dan biarlah kiranya kami tetap mampu untuk bertahan sambil menunjukkan, menjadi kesaksian, mewartakan kebenaran Tuhan itu melalui hidup kami. Tolonglah orang-orang muda GKT Banyuwangi ini Tuhan, generasi milenial, generasi Z ini Bapa, supaya kami pun tetap memiliki kepedulian di dalam kerohanian kami untuk tetap mewartakan Tuhan itu melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat sore dan Tuhan memberkati.